Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Kandang Budi Luhur. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita buatin satu konten. Ya, semoga ini bermanfaat buat teman-teman di rumah dan buat Kandang Budi Luhur. Teman-teman, sudah mendekati Idul Kurban, ya. Ada banyak hal yang tentu teman-teman persiapkan. Sejak H-30 yang lalu, mulai dari memasukkan bibit bakalan, kemudian menyiapkan berbagai macam bahan pakan dan lain-lain. Nah, teman-teman, H-11 hari ini, ya, besok H-10 biasanya pedagang-pedagang lapak juga mulai buka lapak di pinggir-pinggir jalan karena H-10 biasanya lebih masif, ya, permintaan kurban. Tapi nanti lebih masif lagi H-2, H-1 itu akan sangat repot biasanya, teman-teman. Nah, teman-teman, termasuk Kandang Budi Luhur, ya, sejak H-30, ya, kita juga sudah banyak menyetok bahan pakan, teman-teman. Nah, teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini, karena di sekitar Kandang Budi Luhur udah banyak drum, ya, jadi saya juga udah pernah bahas ke teman-teman bahwa pembuatan silase itu bisa dengan apa aja, yang penting dia kondisinya anaerob, kedap udara. Kita udah pernah coba buat pakai plastik UV, tapi saya juga kasih informasi bahwa kalau pakai plastik, pastikan kandang teman-teman bebas dari tikus. Nah, kalau di Kandang Budi Luhur, ya, ternyata tikusnya itu sangat-sangat predator sekali, teman-teman. Jadi ternyata plastik itu baik hasilnya, tapi tidak bisa maksimal kalau dipakai di Kandang Budi Luhur karena tikusnya tadi sangat predator sekali. Dia nanti menggigit, membolongi, dan bikin, ya, sebagian dari hasil silase yang kita buat itu busuk. Nah, yang penting kita sudah nyampein ke teman-teman sebagai ilmu pengetahuan bahwa membangun peternakan itu, ya, kita sesuaikan dengan kondisi kita, ya, kondisi kandang, kondisi budget, kondisi kenyamanan kita. Itu, teman-teman. Nah, olehnya karena dari evaluasi itu akhirnya saya perlahan, ya, beli drum, nabung, jual ternak, beli drum gitu, nabung sedikit-sedikit, kemudian beli drum. Alhamdulillah, drum yang ada di Kandang Budi Luhur untuk pembuatan silase sudah lebih dari 50 drum, teman-teman. Kita target kita punya lebih dari 100 drum karena pakan ini sangat penting. Dengan manajemen pakan yang baik, ya, luas lahan kandang kita itu nggak perlu lebar, teman-teman. Ya, dengan 500 meter persegi, 200 meter persegi, 300 meter persegi, kita udah bisa bikin kandang, kita udah bisa menjadi peternak. Selebihnya adalah manajemen pakan yang baik, termasuk pembuatan silase ini. Nah, teman-teman, kita akan buka, ya, ke teman-teman. Ini di depan saya, ini di depan Kandang Budi Luhur ini kurang lebih ada 19 drum, ya. Sisa yang 1 drum kemarin udah dipakai, sisa 18 drum. Ini adalah isinya, teman-teman, tebon jagung, ya. Ya, kita buka yang ini. Nih, teman-teman, ya. Ini adalah tebon jagung. Tebon jagung ini usianya kurang lebih dia 60 hari, teman-teman. Nah, jadi ada yang mungkin masih bertanya, "Mas, kok nggak sayang sih? Kan jagung lagi mahal. Kemudian kenapa nggak ditunggu sampai jagungnya tua?" Nah, teman-teman, analisisnya lebih ke kecernaan gitu, ya. Memang jagungnya bagus, dia king of cereal. Dia nilai gizinya, nilai energinya dia bagus, tapi kan di dalam industri peternakan kita menginginkan mendapatkan gizi, kemudian kita ingin pakan kita ini efektif. Kalau misalnya kita tunggu dia sampai tua, teman-teman, bagian batang dari tanah sampai ke bagian tanaman dari tanah sampai ke batang itu tidak bisa maksimal kita gunakan. Kenapa? Karena dia sudah tua, ya. Jadi selulosa, hemiselulosa, lignoselulosanya itu tinggi sehingga kecernaannya rendah. Kemudian ada gabus-gabus juga, itu juga biasanya tidak dikonsumsi. Nah, padahal bagian dari tanah menuju jagung itu dia yang paling berat, teman-teman. Nah, kalau misalnya usia 60 hari dari bawah setelah tanah sampai ke ujung bunga itu bisa kita manfaatkan semua dan dia bisa dicerna semua oleh ternak, ya.
Jadi kita bisa mendapatkan nilai bobot pakan yang lebih tinggi, gizinya juga yang baik gitu. Bahkan teman-teman, saya sekarang juga follow beberapa IG di luar negeri ya, khususnya tentang teknik dia buat pakan feeding jagung ya. Jadi feeding jagung itu dia kayak teknik hidroponik, dia nanam jagung gitu ya, dia rapat, kemudian di satu wadah kotak-kotak ya, paling dia setengah meter ya, setengah meter 50 kali 50 gitu. Dia ukurannya setengah meter, dia pakai buat nebar jagung di situ. Kemudian jagungnya tumbuh kira-kira ukurannya ya satu ini ya, satu jengkal tangan ini ya, satu tangan ini dia udah bisa dipakai buat pakan ternak. Itu nilai gizinya juga bagus. Nah teman-teman, ini ada kebun jagung di kandang budi luhur. Selain itu juga kita punya stok pakan banyak sekali. Ini kapasitas di kandang sekarang mungkin 100 lebih ya, 100 lebih, dan persiapan juga buat kurban. Kemudian selain itu saya juga punya ini teman-teman ya. Nah ini ada yang saya kasih plastik. Mas, kenapa dikasih plastik? Saya udah jelasin di bab drum ya. Ada drum dia yang karetnya drum ini udah paling sepuh kayaknya, tutupnya khususnya. Ini dia udah nggak punya karet buat supaya silasnya lebih padat, dan kita kasih plastik supaya hasilnya juga maksimal. Nah ini teman-teman mungkin bisa mendekat ya. Ini adalah silase daun singkong plus batang. Gitu ya teman-teman. Jadi Mas, apakah semuanya dari singkong itu bisa dimanfaatkan? Semuanya bisa, dari umbi-umbiannya, batangnya sampai ke daunnya. Yang jelas kalau batangnya biasanya kita sisakan dia kurang lebih 1 paha ya. Dia sampai seukuran segini, dari tanah sampai segini itu kita nggak manfaatin. Tapi setelah pinggang ke atas itu kita bisa manfaatin. Kenapa? Karena di bagian bawah itu keras teman-teman. Nah dia kayak kayu, biasanya ini tidak dimakan oleh ternak. Dia biasanya sisa, tinggal rapen-rapen. Nah tapi kalau daun, batang-batang yang lembut, di ternak sangat rakus ya. Apalagi ini baunya harum sekali. Kalau teman-teman kandang budi luhur ininya masih ada, coba buka, baunya harum sekali ya. Nah ini kita punya silase daun singkong. Ada yang bilang, Mas, daun singkong kan ada sianidanya, racun, mendemi. Ya memang gitu, dia punya anti kualitas. Tapi anti kualitas itu kan bisa kita kontrol. Kalau sebelumnya, apalagi kita buat ini pada saat kondisinya panas, jadi dia dijemur dulu, dikeringkan, ada yang direbus. Termasuk juga di silase ini mengkondisikan supaya anti kualitasnya itu berkurang, sehingga dia tidak berbahaya buat ternak. Ini ya silase kedua. Kemudian kita juga punya teman-teman yang ketiga, mana yang bisa kita buka ini ya. Ini yang ketiga. Ini agak susah buka. Coba. Oke. Ini teman-teman. Yang ketiga, benar. Nanti ketimpuk patah. Yang ketiga kita punya silase bim salabim, dibuka jadi apa? Nah, ini teman-teman kita punya silase Gama Umami. Ya budi luhur juga jual silase Gama Umami ini 1.500 per kilo. Nah teman-teman, silase Gama Umami ini ya kita juga stok gitu. Jadi berbagai macam silase kita punya, kita kombinasi, karena memang semakin banyak kombinasinya, nilai gizinya itu semakin lengkap dan semakin baik juga buat ternak gitu ya. Nah, jadi kita juga nyaman, kita tenang supaya peternak kita nyaman. Ini silase Gama Umami. Selanjutnya saya juga masih punya stok yang paling berat, mana ya? Ini teman-teman ya. Ini yang keempat. Nah teman-teman, silase singkong
Ya, ini singkongnya tadi, kalau tadi batang plus daunnya saya pisahkan, singkongnya itu dipisahkan. Kenapa? Karena singkongnya ini paling mahal. Ya, gizinya juga paling baik. Pemberiannya lebih sedikit dibandingkan batang dan daun. Dan ini juga dari 1000 meter yang kita panen itu singkongnya cuma dapat 5 drum, teman-teman. Jadi jumlahnya juga tidak banyak. Nah, ada beragam macam silase di kandang budi luhur. Ada berbagai bahan pakan yang itu bisa teman-teman manajemen dengan baik di rumah sesuai dengan potensi teman-teman. Nah, setelah punya stok pakan yang melimpah ini, teman-teman, kita akan tenang, sakinah ya. Ketenangan itu akan membuat kita sebagai peternak bahagia dan ternaknya juga bahagia. Ya, teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Pokoknya kalau pakan kering mahal ya kita stok hijauan gitu. Kalau pakan kering murah ya kita juga stok pakan kering. Jadi pakan itu yang penting itu adalah nilai gizi dari ternak itu tercukupi. Sumber serat, protein, karbohidrat, vitamin, mineralnya tercukupi. Selebihnya tinggal kreativitas kita dan menyesuaikan potensi dan perkembangan situasi, termasuk misalnya harga bahan pakan apa yang murah kemudian disimpan, harga bahan pakan apa yang mahal gak usah dipakai dulu, sehingga peternakan kita bisa efektif, efisien, dan menguntungkan. Semoga peternakan ini menjadi usaha yang membuat kita sejahtera, ya, membuat budi luhur dan teman-teman semua di rumah menjadi sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.